Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Ming Channel. Gimana kabarnya, sehat kan? Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan selalu sama Allah dan dilancarkan rezekinya. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan cerpen romantis. Mau tahu ceritanya seperti apa? Angka baiknya disubrek-subrek ya, dan tonton sampai habis. Oke guys, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita menuju cerita. Malam itu seakan mimpi buruk bagi JJ yang baru saja putus dari Gio. Mereka memang sudah tidak cocok lagi, sedangkan JJ lebih memprioritaskan kuliahnya yang telah memasuki babak akhir, yaitu membuat skripsi. Gio pun sudah merasa sangat bosan dengan JJ yang sangat cuek terhadapnya. Padahal JJ pun sebenarnya kurang perhatian dari Gio. JJ kesal kepada Gio yang keras kepala dan lebih mementingkan egonya. Padahal dari hati JJ, dia sangat mencintai Gio lebih dari apapun di hatinya. Meskipun sudah putus dengan Gio, tapi JJ tidak berniat untuk mencari pengganti Gio. Dia lebih fokus pada skripsinya agar dia bisa lulus dengan nilai yang sempurna dan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuk masa depannya. Ternyata benar, Gio sudah mendapatkan kekasih baru dan JJ berharap Gio kembali kepadanya. Sebelum JJ mengetahui hal itu, hari-harinya terasa seperti biasa. Namun, setelah JJ mengetahui hal itu, hatinya terasa dicabik-cabik oleh pisau yang tajam dan mulai membunuhnya perlahan. Dia menangis dan menumpahkan kesedihannya di depan meja belajar. JJ sangat terkejut ketika mengetahui Gio menjalin hubungan dengan rekan kerjanya. JJ sangat terpukul dan kehilangan semangatnya untuk menyelesaikan skripsinya. Sabtu pagi, JJ memutuskan untuk pergi bersama teman dekatnya, yaitu yang bernama Wina. Mereka pergi ke kafe, tempat biasa mereka menghabiskan waktu senggang setelah pulang dari kampus. Di sana, JJ mencurahkan hatinya kepada Wina yang sedang sangat kecewa. Sebenarnya yang putusin kamu siapa? Kamu apa Gio? Pertamanya Gio marah-marah mulu sama aku, gara-gara katanya aku kurang perhatiin dia. Padahal aku lagi fokus sama skripsiku. Dan aku juga bilang ke dia kalau aku juga bosan sama sikap dia yang egois. Dan juga gak perhatian lagi sama aku. Tapi dia jawab itu semua karena aku yang berubah. Mungkin kalian emang udah gak cocok lagi. Kalaupun kalian memang jodoh suatu saat juga balik lagi. Aku yakin deh. Tapi Win, dia kan udah punya pacar dan semakin kecil kesempatan aku. Apalagi Gio kayaknya sayang banget tuh sama pacar barunya. Cinta itu nggak akan menutup kemungkinan apapun. Dunia ini sempit, dan nggak ada yang akan mustahil kalau kamu berusaha dan yakin. Makasih ya Win, kamu benar. Mulai saat itu, JJ selalu meyakinkan dirinya bahwa dia akan kembali lagi kepada Gio. Memang, hatinya hanya ada Gio seorang dan tidak pernah sekecil pun niat untuk mencari pengganti Gio. Menurutnya, Gio seperti pensil warna yang selalu mewarnai hatinya. Walaupun sekarang Gio milik orang lain, tapi JJ terus berharap dan yakin suatu saat Gio akan menjadi miliknya lagi. JJ sangat merindukan Gio yang selalu menghiburnya dengan candaan konyol dan sedikit gila. Gio sangat pandai bernyanyi dan membuat JJ merasa aman berada di dekatnya. Dan Gio sangat hafal dengan daftar favoritnya, mulai dari makanan, minuman, warna, tempat, dan lagu, dan idolanya. Dulu, Gio seperti buku harian JJ sebelumnya. Gio tidak pernah lelah mendengarkan keluh kesah JJ. Mendengar cerita JJ, Gio sama sekali tidak pernah genit kepada wanita lain maupun berada di dekat JJ ataupun di belakang JJ. Tapi satu hal kekurangan dari Gio, yaitu Gio tidak suka kalau JJ tidak mendengarkan kata-kata dia. Gio membenci JJ ketika jalan bersama teman cowoknya tanpa sepengetahuannya. Dan Gio sangat posesif kepada JJ. Kemanapun JJ pergi harus bicara dulu kepada Gio. Dan apapun yang akan dilakukan JJ harus sesuai dengan izinnya Gio. Walaupun Gio yang selalu membuatnya pusing kepala JJ, tapi dia sadar bahwa Gio melakukan itu sangat mencintainya.
Tapi itu semua seakan mengikis dan berbekas ketika Gio menemukan kekasih barunya. Air mata JJ jatuh ketika ia memandangi foto Gio. Sebelum tidur, dia memang suka memandangi foto Gio tersebut. Gio, seandainya kamu tahu, aku sangat menyesal telah membiarkan kamu pergi. Aku harap kamu tahu, di sini aku kesepian dan sangat merindukan kamu. Sebelum matanya terpejam, tiba-tiba pintu kamarnya ada yang mengetuk. JJ langsung membuka pintu kamarnya dan melihat mamanya yang sedang berdiri sambil membawa sebuah plastik belanjaan yang terdapat nama merek sebuah pakaian yang terkenal. Hai sayang, mama pulang. Ini oleh-oleh untuk kamu. Aku kangen banget sama mama. Udah sebulan ya kira-kira mama di Amerika. Maaf ya sayang, semua ini untuk pekerjaan. Kalau mama nggak kerja, siapa nanti yang biayain kamu kuliah? Aku bangga deh sama mama. Setelah kepergian papa, mama berusaha jadi dua sosok sekaligus untuk aku. Tapi maaf ya, mama jadi jarang di rumah untuk kamu. Pekerjaan mama sangat banyak sayang. Dan mama juga lagi buat bisnis baru, jadi sepertinya sampai akhir tahun mama sangat sibuk. Tapi nanti mama bisa datang kan di acara wisudaan aku? Nanti mama usahain ya sayang, sekarang kamu tidur gih. JJ hanya bisa mengembangkan senyumannya dan kembali ke ranjang. Tinggal beberapa minggu lagi dia sudah berada di wisuda dan mendapatkan gelar sarjana. Setelah sukses berjuang menyelesaikan skripsinya, walaupun pikirannya terganggu tentang Gio, tapi dia berhasil melewati sidangnya. Dalam hati JJ, dia berharap dia akan kembali ke pelukan Gio karena dia sangat mencintainya. Selama ini, JJ selalu berjuang untuk mendapatkan nilai yang bagus agar Gio bisa bangga padanya dan membanggakan mamanya. Dan saat dimana harinya datang, JJ mengenakan baju toga, air matanya pun meluncur perlahan dan membasahi wajah yang penuh dengan makeup. Dia terlihat gagah dan cantik. Dia berusaha untuk terus tersenyum, walaupun dia sedang kecewa kalau mamanya tidak bisa datang di hari itu. Dan tidak ada keluarga JJ satupun yang datang pada saat itu. Kini, JJ pun sudah resmi menjadi sarjana kedokteran dan ingin mendirikan klinik sendiri di rumahnya. JJ ada keinginan untuk melanjutkan kuliahnya lagi. Tapi sepertinya JJ ingin mengumpulkan biaya sendiri untuk kuliahnya nanti. Dia tidak ingin membebani mamanya. Dan ini saatnya JJ untuk bekerja keras. Tapi mamanya tidak ingin berhenti kerja. Dia ingin sampai pensiunan nanti. Setelah ini JJ tidak tahu harus berbuat apa untuk perasaannya. Dia sangat ingin kembali kepada Gio tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mungkin kan JJ memohon kepada Gio untuk kembali menjalin hubungan, sedangkan Gio masih berhubungan dengan wanita itu. Tapi ternyata Gio ingin bertemu dengan JJ. Minggu malam, JJ dan Gio sepakat untuk bertemu di restoran yang berada di dekat rumah JJ. Malam itu, JJ ingin terlihat cantik di depan Gio dan ingin mengungkapkan perasaannya kepada Gio. Dan ternyata Gio pun ingin memberitahukan sesuatu kepada JJ. Saat JJ menuju restoran, dia mulai berjalan menuju meja yang diduduki oleh Gio. Matanya langsung membinar dan matanya tidak berhenti mengembang. Jantungnya pun tidak berhenti detakan kencangnya. Rasanya JJ ingin berlari dan memeluk Gio. Tapi Gio bukan kekasihnya lagi. Hai Gio. Hai juga JJ, kamu cantik banget. J, selamat ya, sekarang kamu udah resmi jadi sarjana kedokteran. Makasih Gi. Terus, rencananya kamu mau kerja di puskesmas atau di rumah sakit? Aku mau buka klinik kecil-kecilan di rumah. Bolehlah, malah gratis deh. Untuk kamu, tapi obatnya bayar ya. Haha, itu sama aja dong. Gio, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Oh ya? Aku juga, makanya aku ajak kamu ketemuan di sini. Kalau gitu kamu duluan deh yang ngomong. Kamu aja lah, Gi. Kamu aja lah, J. Please. Sebenarnya aku masih cinta banget sama kamu, Gi.
Kenapa? Dan memang aku mencintai kamu, Gi. Aku mau kita kayak dulu lagi, Gi. J, apa kamu tahu? Aku udah punya pacar. Iya, aku tahu, tapi aku yakin kamu cuma jadiin dia pelarian dari aku kan? Kamu cintanya sama aku kan, Gi? J, emangnya nggak ada yang lebih baik dari aku? Tapi J, kamu harus menerima kenyataan. Aku mau tunangan sama Sarah minggu depan dan 3 bulan lagi kita akan menikah. Maaf J, aku rasa kita harus masing-masing. Pada saat pertunangan Gio, JJ tidak bisa datang karena badannya terasa berat untuk beranjak. Dia sakit. JJ berusaha untuk mengobati dirinya sendiri. Tapi sebenarnya bukan fisiknya lah yang sakit, melainkan hatinya yang sakit parah. Hari demi hari pun, JJ merasakan sakit kepala yang teramat sakit. Ternyata, JJ terkena penyakit vertigo, tapi dia tidak menganggapnya penyakit itu penting. Dia ingin mengumpulkan semangat agar bisa mendirikan klinik di dalam rumahnya. Dia ingin menyibukkan hari-harinya agar bisa lupa dengan Gio. Tapi beberapa hari kemudian, setelah kliniknya mulai aktif, kesehatannya pun mulai menurun. Tapi JJ tidak memperdulikannya. Dia ingin terlihat sehat dan ingin membantu orang-orang yang datang ke kliniknya. JJ memang baik hati, setiap pasiennya tidak dikenakan biaya apapun, hanya saja biaya dari obatnya saja. JJ merasa dia tidak perlu uang karena mamanya masih bekerja dan masih bisa mengeluarkan biaya sehari-hari untuknya. Sebenarnya JJ tahu bahwa penyakitnya memang sudah sangat parah, tapi JJ tidak ingin mamanya tahu menambahkan beban pikiran mamanya. JJ berusaha untuk tegar dan melawan penyakitnya. Dan JJ masih sanggup untuk tersenyum untuk menangani pasien-pasiennya. Tapi pada akhirnya JJ pingsan saat sedang menangani pasien. Dia langsung dibawakan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Setelah dibawakan ke ruang inap, tidak ada seorang pun yang menjenguknya, apalagi mamanya, karena sedang di luar kota. Ketika mamanya menelpon, JJ berusaha untuk membicarakan keadaan yang baik-baik saja. Dia tidak ingin membuat mamanya khawatir dan cemas dengan keadaannya. Dan akhirnya ada satu orang yang menjenguknya, yaitu Wina. Win, kalau nanti aku pergi lebih cepat, tolong ya kasih tahu surat ini ke Gio, tapi kamu janji kasih surat ini pada saat hari pernikahannya berlangsung. Di saat hari pernikahan Gio dan Sarah berlangsung, sebuah surat yang dibuatkan JJ untuk Gio sebelum akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya, menjelaskan bahwa JJ sangat mencintai Gio sampai akhir waktunya. Ketika Wina menyalami Gio, surat itu pun dipegang oleh Gio, tapi dia tidak membukanya langsung. Pada saat acara selesai, dia ke kamar kecil untuk membukakan surat itu. Dan ternyata isi surat yang dituliskan 2 hari yang lalu oleh JJ adalah, "Aku tahu, ketika kamu buka surat ini, kamu sedang berbahagia atas pernikahan kamu. Aku juga ikut senang dan bahagia atas pernikahan kamu dan Sarah. Semoga Sarah menjadi pendamping yang terbaik untuk kamu selamanya. Tapi kamu harus tahu satu hal, bahwa aku juga selalu mencintai kamu, walaupun sekarang kita sudah berbeda alam. Dan percayalah, aku selalu ada di setiap senyum kamu dan aku selalu abadi untuk kamu." Oke guys, gimana ceritanya? Sedih gak? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.